MRI, Magnetic Resonance Imaging. Apa yang Anda ketahui tentang MRI? Magnetic Resonance Imaging atau MRI adalah suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet berkekuatan antara 0,064 sampai 1,5 Tesla atau 1 Tesla sama dengan 1000 volt dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Dasar dari pencitraan MRI adalah fenomena resonansi magnetik dari inti benda. Resonansi magnetik itu sendiri adalah getaran inti atom atau nukleon karena adanya penyerahan momen magnetik inti dari bahan oleh medan magnet luar dan rangsangan gelombang EM yang tepat dengan frekuensi gerak gangsing inti tersebut. Proses pembentukan citra MRI. Seperti yang kita ketahui tentang tubuh manusia, badan besar terdiri dari air yang mengandung 2 atom hidrogen yang memiliki nomor atom ganjil yang pada intinya terdapat 1 proton. Inti hidrogen merupakan kandungan inti terbanyak dalam jaringan tubuh manusia, yaitu 1019 inti per mm3, memiliki konsentrasi tertinggi dalam jaringan 100 mmol per kilogram dan memiliki gaya magnetik terkuat dari elemen lain. Dalam aspek klinisnya, perbedaan jaringan normal dan bukan normal didasarkan pada deteksi dari kerelatifan kandungan air atau proton hidrogen dari jaringan. Sehingga, melalui MRI dapat diketahui apakah di dalam tubuh pasien terdapat kanker yang notabene merupakan jaringan tidak normal dalam tubuh manusia. Berdasarkan dari kondisi yang ada, prinsip dasar dari cara kerja suatu MRI adalah inti atom hidrogen yang ada pada tubuh manusia atau yang merupakan kandungan inti terbanyak dalam tubuh manusia berada pada posisi acak atau random. Ketika masuk ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar, posisi inti atom ini akan menjadi sejajar dengan medan magnet yang ada. Kemudian, inti atom hidrogen tadi dapat berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat yang lebih tinggi jika mendapatkan energi yang tepat yang disebut sebagai energi lamor. Ketika terjadi perpindahan inti atom dari tingkat yang lebih rendah ke lebih tinggi, akan terjadi pelepasan energi yang kemudian ini menjadi unsur dalam pembentukan citra atau dikenal dengan istilah free induction design atau SID. Secara sederhana, prinsip tersebut ada pada gambar di atas. Kemudian, perilaku atom hidrogen lainnya ketika masuk ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar adalah dia akan melakukan prosesi ketika di dalam medan magnet tadi diberikan lagi medan magnet pengganggu yang frekuensinya dapat diubah-ubah, sehingga dengan peristiwa tersebut dapat dihasilkan sinyal SID yang akan dirubah ke dalam bentuk pencitraan. Presisi inti atom hidrogen ketika diberikan pulsa berupa medan magnet dengan frekuensi yang berubah-ubah akan menjadi berubah. Secara ringkas, proses terbentuknya citra MRI dapat disimpulkan bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat. Inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Bila sinyal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah atau dengan kata lain menggandakan resonansi. Bila sinyal frekuensi radio dihentikan, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan sinyal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radio.
Dalam perkembangan dunia kedokteran, bidang instrumentasi MRI berkembangnya sangat pesat. Semakin tinggi kekuatan Teslanya, semakin tinggi kemampuan yang akan dihasilkan, baik dari sisi pencitraan maupun dari sisi lain, khususnya spektroskopi. Tata laksana MRI. Yang pertama, perlu diperhatikan alat tabung oksigen, kursi roda, dan lain-lain, karena alat-alat itu bisa mengganggu pemeriksaan MRI. 2. Melakukan scanning. 3. Mengantar pasien di ruang MRI. 4. Kenyamanan pasien perlu diperhatikan. 5. Persiapan pasien, terutama nama, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. 6. Memilih parameter yang tepat. 7. Memilih center magnet atau CP untuk pemeriksaan MRI. Keunggulan MRI. Yang pertama, MRI lebih unggul untuk mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang, serta muskuloskeletal. 2. Mampu memberi gambaran detail anatomi dengan lebih jelas. 3. Mampu melakukan pemeriksaan fungsional seperti pemeriksaan difusi, perfusi, dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan dengan CT scan. 4. Mampu membuat gambaran potongan melintang, tegar atau tegak, dan miring tanpa merubah posisi pasien. 5. MRI tidak menggunakan radiasi pion. Kekurangan MRI. Yang pertama, banyak orang yang tidak nyaman, misalnya alat pemadu jantung dan orang gemuk. 2. Banyak orang yang klaustrofobik. 3. Mesin MRI membuat kegaduhan selama scan. Komponen MRI. Yang pertama, magnet, berfungsi untuk membentuk medan magnet. Kedua, power radio frekuensi, berfungsi untuk membangkitkan dan memberikan radiofrekuensi serta mendeteksi sinyal. Yang ketiga, gradien magnet, berfungsi untuk membentuk citra yang terjadi di 3 buah kumparan koil. Gradien koil X untuk membuat citra potongan sagital, gradien koil Y untuk membuat citra potongan koronal, gradien koil Z untuk membuat citra potongan aksial. Bila gradien koil X, Y, dan Z bekerja secara bersamaan, maka akan terbentuk potongan oblik. Yang keempat, perangkat komputer, berfungsi untuk membangkit sekuen pulsa, mengontrol semua komponen alat MRI, dan menyimpan memori beberapa citra. Yang kelima, pasien handling system, berfungsi untuk mencetak gambar pada film rosem atau untuk menyimpan citra. Macam-macam magnet. Yang pertama, magnet permanen atau tetap. Yang kedua, magnet positif. Yang ketiga, magnet superkonduktif. Magnet permanen atau magnet tetap. Medan magnet dihasilkan oleh beberapa lapis ferromagnetik keramikis yang telah dicap dengan sebuah elektromagnet. Buat medan magnet terbatas sampai 0,3 Tesla. Diskan dapat tertutup atau berbentuk C. Seluruh rumah magnet terbentuk dari besi sehingga sangat berat dan suka
Magnet resistif dapat dianggap suatu magnet listrik. Magnet ini menghasilkan medan magnet yang kuat dengan mengalirkan suatu arus listrik yang besar melalui suatu kumparan tembaga, aluminium, dan materi yang lain yang mempunyai hambatan listrik yang paling rendah. Ciri-ciri sistem magnet resistif: 1. Termasuk tidak mahal. 2. Gampang untuk menangani. 3. Biaya pemakaian sangat tinggi karena harus sebesar 200 ampere mengalir. Harus ada aliran air untuk pendingin sistem karena panas yang terjadi sangat tinggi. Ada dua jenis air quartz dan iron quartz. Air quartz Magnet superkonduktif adalah suatu magnet listrik yang menggunakan suatu kumparan sebagai materi dengan suatu gejala superkonduktif terjadi. Gejala superkonduktif adalah bahwa hambatan listrik dari suatu logam menjadi nol bila metal didinginkan dengan temperatur yang sangat rendah, dan temperatur pada saat tersebut disebut temperatur listrik. Hambatan listrik menjadi nol berarti bahwa suatu arus listrik dapat mengalir dengan memakai tegangan yang paling rendah. Ciri-ciri magnet superkonduktif: yang pertama, pemakaian daya listrik yang sangat rendah. Kedua, medan magnet yang kuat. Yang ketiga, untuk mendapatkan temperatur yang sangat rendah, kumparan harus dicelupkan ke dalam helium cair -272°C. Pelindung untuk MRI. Yang pertama, MRI dipengaruhi oleh noise radio. Gelombang elektromagnet yang digunakan MRI mempunyai frekuensi yang sama dengan siaran radio. Jika sistem MRI yang dipasang tanpa pelindung, maka akan terpengaruh noise radio serta mempengaruhi mutu gambar yang dihasilkan. Untuk menjamin mutu gambar, seluruh sistem ruang MRI harus diberi pelindung. Yang kedua, MRI dipengaruhi bahan magnet atau pengaruh luar terhadap sistem MRI. Jika ada suatu benda dari bahan magnet di sekeliling MRI akan mengganggu uniformity dari medan magnet yang menyebabkan mutu gambar menjadi rendah. Pelindung jenis-jenis pemeriksaan MRI. Yang pertama, pemeriksaan kepala untuk melihat kelainan pada lubang telinga dalam, rongga mata, dan sinus. Yang kedua, pemeriksaan otak untuk mendeteksi stroke, gambaran fungsi otak, pendarahan, infeksi, dan lain-lain. Yang ketiga, pemeriksaan tulang belakang untuk melihat proses degenerasi atau HNP, tumor, infeksi, trauma, dan kelainan bawaan. Yang keempat, pemeriksaan muskuloskeletal untuk organ lutut, bahu, siku, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pada kaki untuk mendeteksi robekan tulang rawan, tendon, ligamen, tumor, infeksi atau abses, dan lain-lain. Yang kelima, pemeriksaan abdomen untuk melihat hati, ginjal, kantong, dan saluran empedu. Keenam, pemeriksaan torak untuk melihat paru-paru dan jantung. Hasil gambaran MRI.
gambar MRI dari peninjauan.